Halo guys, selamat datang kembali di YouTube kita Edu Official Mudah dan Pasti. Seperti biasa kita akan membagikan pembahasan soal CPNS. Kita ambil dari soal nomor 41 sampai dengan nomor 50 yang disusun oleh YouTube Edu Official dan diambil dari soal tryout upper part yang keempat. Jangan lupa silakan kalian ikuti terus YouTube kita berbagi tips dan trik lulus CPNS P3K 2021. Semoga channel ini bermanfaat. Mari kita simak pembahasan soalnya. Soal nomor 41. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik dengan sistem kabinet presidensil. Sedangkan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 adalah A. Kesatuan berbentuk republik, B. Republik dengan sistem kabinet parlementer, C. Republik berbentuk federasi, D. Kesatuan dengan sistem demokrasi terpimpin, E. Serikat dengan sistem konstitusional. Jawaban yang tepat adalah B. Republik dengan sistem kabinet parlementer. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 42. Berikut ini yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung, yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian ataupun penolakan gerasi, memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan meningkat, C. Mengeksekusi pihak-pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, D. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan presiden atau wakil presiden secara langsung, E. Memeriksa dan memutus perselisihan antar lembaga yang tidak dapat diganggu-gugat. Jawaban yang tepat adalah B. Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan meningkat. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 43. Lembaga negara yang dibentuk bersamaan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. MPR dan DPR, B. MPR dan DPA, C. MPRS dan DPD, D. MPRS dan DPAS, E. MPRS dan DPRS. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang tepat adalah D. MPRS dan DPAS. Beberapa lembaga negara sebagai bentuk tindak lanjut dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain yaitu membentuk MPRS, DPAS, DPRGR, DPR, Dapernas, BPKan, MA, dan MK. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 44. Pada tanggal 1 April 1943, pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang disebut A. Kempetai, B. Keimin Bunka Shidoso, C. Kanazawa Shinbun, D. Seinendan, E. Keibodan. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang tepat adalah B. Keimin Bunkan Shidoso. Hal tersebut didasari pada pengaruh Jepang dalam penggunaan bahasa. Meskipun kependudukan Jepang banyak membawa efek negatif bagi rakyat Indonesia pada saat itu, Jepang juga memiliki nilai positif dalam meningkatkan budaya Indonesia, khususnya pada budaya bahasa, khususnya ketika berubahnya kependudukan dari Belanda menjadi Jepang. Mereka langsung mengubah dari awalnya berhubungan dengan dunia barat dan juga Belanda dilakukan perlarangan pada semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan, papan nama umum dan segala macam yang berada di sana harus menggunakan sebuah bahasa pengganti yang kemudian hanya ditetapkan dua bahasa pengganti yang sah, yaitu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Pada kondisi inilah berkembangnya kebudayaan akan penggunaan bahasa Indonesia menjadi berkembang dengan sangat cepat. Pada saat itu terjadi sebuah perubahan sosial yang dimana pada awalnya kebudayaan masih bersifat seperti Belanda, kemudian berubah menjadi budaya Jepang dan juga Indonesia. Kemudian atas permintaan daripada para aktivis Indonesia, tak lama pada tahun 1943, pemerintah Jepang pada saat itu mengizinkan untuk berdirinya sebuah komite penyempurnaan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 45. Pemberontakan PETA di Blitar tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh A. Selamat Riyadi, B. Zainal Mustafa, C. Tengku Abdul Jalil, D. Sudirman, E. Supriyadi. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang tepat adalah E. Supriyadi.
Penjelasannya adalah, pemberontakan peta pembela tanah air di Blitar adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion peta pembela tanah air di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh So dan So Supriyadi terhadap pasukan Jepang. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 46. Periangir Telcel adalah A. Kewajiban membayar pajak. B. Sistem yang mengharuskan menanam kopi bagi rakyat peringan. C. Penjualan hasil bumi. D. Undang-undang tentang kuli. E. Menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk. Jawaban yang tepat adalah B. Sistem yang mengharuskan menanam kopi bagi rakyat. Periangir Telcel adalah sistem yang mengharuskan menanam kopi bagi rakyat di Periangan. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 47. Salah satu tujuan didirikannya Budi Utomo adalah A. Supaya Jawa bebas dari Belanda. B. Supaya Stavia lebih maju. C. Supaya Belanda membebaskan tawanan politik. D. Supaya keberanian rakyat meningkat. E. Memajukan pengajaran ilmu pengetahuan dan seni budaya Indonesia. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar. Jawaban yang tepat adalah E. Memajukan pengajaran ilmu pengetahuan dan seni budaya Indonesia. Tujuan didirikan Budi Utomo: pertama, memajukan pengajaran pendidikan. Kedua, memajukan pengetahuan bidang pertanian, perdagangan, serta peternakan daerah sekitar. Ketiga, mengenalkan serta memajukan teknik industri pada masyarakat sekitar. Dan keempat, menghidupkan kembali kebudayaan masyarakat sekitar. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 48. Perang Dunia Kedua di Eropa mulai tanggal 1 September 1939 ditandai dengan A. Serbuan Jerman ke wilayah Danzig, Polandia. B. Serangan Italia ke wilayah Balkan. C. Serbuan Jepang ke pangkalan militer Pearl Harbor. D. Serbuan Jerman terhadap Inggris di Jutland. Jawaban yang tepat adalah A. Serbuan Jerman ke wilayah Danzig, Polandia. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Jerman memulai Perang Dunia Kedua dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Inggris dan Prancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940 dengan dukungan dari Jerman. Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni 1940. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 49. Perang Dunia Kedua di Eropa pada tanggal 1 September 1939. Soalnya sama ya. Mohon maaf teman-teman. Kita lanjutkan soal terakhir, soal nomor 50. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi bergantung pada dimensi realita, fleksibilitas, dan idealisme. Yang merupakan dimensi realitas dari ideologi Pancasila adalah A. Memiliki keluasan dalam menjawab tantangan sekarang dan masa depan. B. Menerima kemajuan zaman yang baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme. C. Dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan. D. Menyesuaikan diri dengan pengaruh zaman. E. Cita-cita hidup berbangsa dan bernegara terwujud secara nyata. Jawaban yang tepat adalah B. Menerima kemajuan zaman yang baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi bergantung pada dimensi realita, fleksibilitas, dan idealisme. Yang merupakan dimensi realitas dan ideologi Pancasila adalah menerima kemajuan zaman yang baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikutin terus channel YouTube kita Edufirsial, menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.